Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Florecinta Ramalina dengan NIM 24329135. Di sini saya akan mempresentasikan materi tentang konflik rumah tangga dan mediasi Islam dalam perspektif psikologi Islam. Yang pertama yaitu latar belakangnya. Dalam Islam, rumah tangga tidak hanya dipahami sebagai ikatan hukum, tetapi juga ikatan spiritual dan emosional. Tujuan pernikahan adalah terciptanya ketenangan, kasih sayang, dan rahmat. Namun, dalam realitas kehidupan saat ini, konflik rumah tangga seringkali tidak dapat dihindari. Perubahan sosial, tekanan ekonomi, perbedaan karakter, serta lemahnya pengendalian emosi membuat konflik semakin kompleks. Banyak konflik diselesaikan hanya dari sisi emosional atau hukum, tanpa menyentuh aspek psikologis dan spiritual. Oleh karena itu, psikologi Islam menjadi pendekatan yang relevan untuk memahami dan menangani konflik dalam rumah tangga. Lalu selanjutnya yaitu psikologi Islam sebagai pendekatan. Psikologi Islam memandang manusia secara menyeluruh, tidak hanya dari aspek perilaku, tetapi juga dari sisi batin dan spiritual. Konflik rumah tangga dipahami sebagai ujian kehidupan yang dapat menjadi sarana pendewasaan diri apabila disikapi dengan cara yang benar. Pendekatan ini menekankan keseimbangan antara emosi, akal, dan iman dalam menyelesaikan masalah rumah tangga. Lalu selanjutnya yaitu konsep dasar psikologi Islam. Dalam psikologi Islam, manusia memiliki unsur jasad, akal, nafsu, kolbu, dan roh. Nafsu memiliki beberapa tingkatan, mulai dari nafsu amarah yang cenderung mengikuti emosi negatif, hingga nafsu mutmainah yang berada dalam kondisi tenang. Konflik rumah tangga sering muncul ketika nafsu amarah lebih dominan. Oleh karena itu, tujuan utama psikologi Islam adalah penyucian jiwa atau takziyatun nafs agar individu mampu mengendalikan diri dan bersikap bijaksana. Lalu selanjutnya pandangan psikologi Barat. Dalam psikologi Barat, konflik rumah tangga dipandang sebagai masalah hubungan interpersonal. Pendekatannya lebih menekankan pada komunikasi, perilaku, dan pengelolaan emosi secara rasional. Meskipun efektif, pendekatan ini umumnya kurang menekankan aspek spiritual, sehingga psikologi Islam hadir sebagai pelengkap yang lebih holistik. Selanjutnya yaitu fenomena konflik rumah tangga. Konflik rumah tangga dapat dipicu oleh beberapa faktor seperti masalah ekonomi, perbedaan peran dan ekspektasi, campur tangan keluarga, pengaruh media sosial, serta kurangnya komunikasi yang sehat. Jika tidak dikelola dengan baik, konflik dapat berkembang menjadi masalah yang lebih serius. Selanjutnya yaitu dampak konflik rumah tangga. Dampak konflik rumah tangga tidak hanya dirasakan oleh pasangan suami istri, tetapi juga oleh anak dan lingkungan sekitar. Konflik dapat menyebabkan stres, gangguan kesehatan mental, hubungan kesehatan yang tidak harmonis, serta meningkatkan risiko perceraian. Lalu selanjutnya yaitu analisis psikologi Islam. Dalam psikologi Islam, konflik dipahami sebagai akibat dari ketidakseimbangan jiwa dan dominasi nafsu amarah. Islam mengajarkan penyelesaian konflik melalui kesabaran, musyawarah, dan sikap saling memaafkan. Pendekatan ini bertujuan menjaga martabat dan keutuhan rumah tangga. Lalu selanjutnya yaitu konseling Islam. Konseling Islam berlandasan pada Al-Quran dan hadis. Tujuannya adalah untuk membantu pasangan memahami dirinya sendiri, mengelola emosi, serta memperkuat nilai keimanan dan tanggung jawab dalam rumah tangga. Lalu selanjutnya psikoterapi Islami. Psikoterapi Islami mengintegrasikan pendekatan psikologi dan spiritual. Metode yang digunakan antara lain zikir,
doa, musahabah diri, dan pengendalian nafsu. Pendekatan ini bertujuan menciptakan ketenangan jiwa dan kestabilan emosi dalam menghadapi konflik. Lalu selanjutnya yaitu mediasi Islam didasarkan pada prinsip islah atau perdamaian. Proses ini melibatkan mediator yang adil dan amanah serta mengedepankan dialog, empati, dan keadilan. Tujuan utama mediasi Islami adalah menjaga keutuhan rumah tangga dan menyelesaikan konflik tanpa kekerasan. Lalu yang terakhir yaitu integrasi literatur. Pemikiran Al-Ghazali tentang pengendalian nafsu dan pembersihan hati relevan dengan penelitian kontemporer yang menunjukkan bahwa pendekatan religius mampu menurunkan konflik rumah tangga dan meningkatkan kepuasan pernikahan. Penelitian terbaru juga menunjukkan bahwa mediasi Islami lebih efektif apabila mediator memahami aspek psikologi dan spiritual pasangan. Lalu, kesimpulannya yaitu dapat disimpulkan bahwa konflik rumah tangga merupakan bagian dari dinamika kehidupan berkeluarga. Psikologi Islam menawarkan solusi yang seimbang antara aspek psikologis dan spiritual melalui konseling psikoterapi dan mediasi Islami. Konflik tidak hanya dapat diselesaikan, tetapi juga menjadi sarana pembinaan jiwa dan penguatan iman. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Semoga materi ini bermanfaat dan menambah pemahaman kita tentang pentingnya pendekatan psikologi Islam dalam kehidupan rumah tangga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.